adiaksa itu begitu tercemar karena sifat maling tadi. Artinya selama ini yang digembor-gemborkan sebagai lembaga penuntut yang menarik orang-orang yang bersalah, para ini ternyata mereka sendiri adalah malingnya. Maling nangkap maling namanya ini kan. Soalnya udah jadi tersangka, jadi enak kita bicaranya kan. Gitu. Ini udah jadi tersangka ya maling nangkap maling kan begitu. Kemarin Febri Ardiansa akhirnya setelah press konferensi kemarin di Kejaksaan akhirnya dia mengundurkan diri, lalu tadi juga penetapan sebagai tersangka bersama Don Rito gitu. Nah, ini Abang melihat ini memang sudah selayaknya kah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa sih Bang? Ya sampai Febri Ardiansa, Jampitsus, tersangka, terdakwa, terpidana. Nasibnya sial banget ya. Bukan sial karena kelakuannya aja. Jadi memang apa yang sudah dikerjakan oleh penyidik Mabes Polri ya, Satkortas Tipikor ini menggali korupsi yang terjadi di dalam institusi kejaksaan ini, sudah benar mereka melakukan itu dan hasilnya sudah ada. Nggak mungkin kemudian ada barang-barang yang begitu banyak, emas-emasan sama uang yang begitu besar. Itu kan emas sampai 74 kilo itu emasnya raja. Duit segitu banyak tuh duitnya tipe pengusaha besar itu kan. Nah itu dikuasain oleh Febri Ardiansa. Jadi kita akhirnya terluka. Banyak orang terluka karena seorang pejabat negara di bidang penanganan perkara hukum yang harusnya menegakkan hukum, dia sendiri adalah malingnya. Jadi kita bisa beranggapan Febri Ardiansa sebenarnya maling ini. Maling yang berkedok penegak hukum begitu. Sayang sekali. Jadi kalaupun kita kutui dia kan dalam permalingan ini kan, kita bicara tentang nama baik institusi, kita bicara tentang harkat martabat kejaksaan, adiaksa itu begitu tercemar karena sifat maling tadi. Artinya selama ini yang digembor-gemborkan sebagai lembaga penuntut yang menarik orang-orang yang bersalah, para ini ternyata mereka sendiri adalah malingnya. Maling nangkap maling namanya ini kan. Soalnya udah jadi tersangka, jadi enak kita bicaranya kan. Gitu. Ini udah jadi tersangka ya maling nangkap maling kan begitu. Nah ini patut disayangkan seorang Febri Ardiansa, tentunya sekaliber dia nggak sendirian. Walaupun ada adik kelas yang kongsi dengan dia dalam proses cuci uang atau perampasan harta-harta koruptor ini, atau namanya petikan, dipetik lah itu harta koruptor itu kan dipetik sebenarnya itu kan. Nah kan cuci uang kan, kemudian korupsi juga. Namanya dia memetik begitu, memetik di lumbungnya begitu. Jadi dia nggak pernah main sendiri. Tentunya patut diduga ada orang dalam juga yang ikut terlibat, entah anggotanya, entah anak buahnya, entah pimpinannya begitu. Jadi kalau mau fair dicari itu hubungan semuanya begitu. Jadi Kortas Tipikor juga jangan hanya berhenti di wilayahnya Febri, cari semuanya tuh. Siapa yang bagi uang, siapa yang konversi, siapa yang menyerahkan sebagian saham, siapa yang melakukan kemudahan, itu semua pelaku semua itu. Jadi harapannya nggak cuma berhenti di Febri Ardiansa, tapi banyak yang terkait atau terlibat banyak. Bayangkan emas 74 kilo, bagaimana belinya? Siapa aja yang melakukan pembelian itu? Apakah si Febri Ardiansa seorang diri, dia beli emas sampai 74 kilo? Kan enggak, pasti ada kaki tangan, ada anggota-anggotanya yang bekerja. Jadi harapannya ini satu pucuk pimpinan koruptor, kemudian dengan jaringannya lah harus dibuka ini semua. Jangan cuma pelakunya cuma Febri aja, ya nggak mungkin dia sendirian kerja, dia sibuk kerja jadi Jampitsus kemarin kan, gitu. Jadi ini harus ditelaah lebih dalam, diselidik lebih dalam lagi sehingga ketahuan siapa berbuat apa, siapa yang turut sertanya. Mungkin Febri pelaku utamanya, tapi yang turut serta siapa aja? Nggak mungkin cuma berdua itu, pasti banyak.
Sama kayak kejaksaan bilang itu BGN nggak mungkin cuma pelakunya 2 orang, sih ada 47 orang begitu. Itu juga sama tuh di wilayah Febri juga begitu. Nggak cuma dia sendiri, pasti ada banyak itu. Minimal orang-orang terdekatnya mungkin tahu dan bisa jadi terlibat begitu. Oke, Bang, ini kan kasus sudah dilimpahkan ya Bang, dilimpahkan ke Kejagung. Ini banyak menimbulkan spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat itu khususnya juga ya Bang. Kenapa harus dilimpahkan ke Kejagung lagi? Ya nggak tahu nih hubungan seperti ini kan sifatnya politik ya. Tapi memang ketika nanganin Satkor Tas Tipikor, memang seharusnya mereka yang mengerjakan ini sampai selesai di tahap penyidikan selesai, tersangkanya siapa secara lengkap gitu. Jangan sampai belum selesai itu udah dipindahin ke dilimpahkan ke Kejagung itu ketika semua penyidikan sudah selesai, sudah ada tersangkanya lengkap, baru dilimpahkan P21, P19, P18 kan begitu muter-muternya kan. Boleh Kejagung karena memang penyidik hanya penyidik di kepolisian kan, tetap penuntutnya adalah Kejaksaan Agung. Nah, yang kita khawatirkan ini adalah hubungan pertemanan di Kejaksaan Agung sendiri. Namanya Febri adalah orang yang tadinya kuat banget, pimpinan kan, tentunya siapa yang menuntut dia kan begitu. Kalau pernah, tapi kita mintalah negara ini harus dipimpin oleh orang bersih. Termasuk presiden juga harus tegas ini. Siapa berbuat apa ini harus diketahui. Jangan sampai Febri dituntut oleh teman-teman sendiri. Begitu, harus ada orang baru di kejaksaan ini yang kemudian lepas dari hubungan-hubungan dekat ini sehingga proses penanganan terhadap Febri ini lebih kemudian natural, lebih pada prosedur ya. Jadi tidak ada unggah-ungguh lagi. Ini yang terjadi zaman kasus Sambo juga begitu kan. Ada tanpa unggah-ungguh penyidik-penyidiknya bekerja kan. Nah, di kasusnya kejaksaan ini juga harusnya begitu. Gitu. Patut disayangkan kalau langsung dilimpahkan ini, harusnya kan disidik sampai selesai dulu. Siapa berbuat apanya termasuk siapa yang turut serta melakukan itu harus ketemu dulu secara lengkap baru ini dilimpahkan. Memang limpahnya pasti ke kejaksaan kan karena jaksanya ada penuntut. Tapi jangan sekarang juga sebenarnya. Tapi nggak tahu ini pikiran politik apa yang mempengaruhi para pengambil keputusan hukum di negara kita sampai sudah dilimpahkan. Tapi kita nggak yakin tuh dilimpahkan dulu. Rasanya ini masih proses di wilayah saat sudah dilimpahkan. Sudah. Ya ini masih ininya ya ceritanya ya, tapi ini kita patut sayangkan ya gitu. Apakah bisa bertindak netral atau tidak begitu. Satu lagi itu rumah Febri udah nggak boleh dijaga lagi sama TNI kan udah tersangka gitu, udah harus ditarik itu namanya mempermalukan institusi TNI sebenarnya itu, jadi tercemar gara-gara beginian. Tapi ini kan melihat bisa netral atau tidak ya Bang, apalagi kan sudah ada PLT Jambitsus yang baru ya Bang saat ini gitu. Nah, kemungkinan untuk bersifat netral atau memang benar-benar pure penegak hukum dari kejaksaan sendiri seperti apa? Ya itu menjadi harapan doang dari kita. Kita semua bisa berharap jadi harapan. Bahwasanya ada netralitas kan. Tapi harapan kita ini kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Mudah-mudahan kita berharap ternyata jaksa juga akhirnya supaya tidak menghancurkan dirinya sendiri, akhirnya mereka konsolidasi untuk kemudian benar-benar bersih-bersih gitu. Karena banyak juga jaksa yang baik di dalam itu, yang nggak kebagian porsi jabatan kan, tapi mereka juga orang-orang yang baik yang berusaha menjaga supaya institusinya bersih. Sekarang ini kan institusinya tercemar dari susu sebelanga kena nila setitik tercemar, nila warnanya hitam, ungu, coklat. Ya, mungkin tercemar sama nila yang coklat kali, jadi akhirnya cemar semuanya. Sekarang kan kita ngelihat jaksa jadi skeptis. Oh, kok bisa begini ya? Kitanya nggak habis pikirin sampai sekarang ini. Begitu. Kalau pengacara mungkin masih ada yang aneh-aneh kan, tapi kalau ini jaksa loh yang menuntut, kenapa dia bisa melakukan ya? Apa kurang gajinya begitu kan? Apa kurang nggak sih? Tapi menurut Abang sendiri Bang, ini pelimpahan kan langsung baru tadi diumumkan untuk menjadi tersangka langsung dilimpahkan. Terburu-buru nggak sih Bang? Ya terburu-buru. Ini hari apa? Hari Sabtu, hari libur. Ngapain hari libur limpah-limpah perkara? Kayak nggak ada hari Senin aja, gitu. Berarti ini memang terlalu terburu-buru ya? Iya, terlalu terburu-buru itu prematur. Ya. Terus kalau dari Abang kan dulu pernah melaporkan juga nih terkait kasus perusahaan apa ya Bang? Iya, perusahaan Indobaru Utama itu ya. Terkait dengan Febri juga itu kita udah laporkan. Itu di tahun 2024 ya Bang? Iya, 2024-2025. Nah, ini kan ada sangkut pautnya juga nggak sih Bang sebenarnya sama kasus Abangnya? Oh ada dong, kan Jiwasraya.
Ya kan kemarin disampaikan ada kasus Jiwasraya, Asabri, PLN Blackout, sama Krakatau Steel kan, 4 kan itu kan. Sekarang tinggal 3 gitu. Jadi memang ada sangkut pautnya. Tapi kita laporkan memang ke wilayah KPK. Tapi kita cek juga nih KPK. Ini kenapa Kortas Tipikor bisa memproses KPK sampai sekarang mandul begitu kasus yang kita laporkan. Padahal pelakunya diduga sama. Seharusnya kan sudah ada indikasi kan. Harusnya KPK tanggap ini. Apa nggak berani dia sama kejaksaan? Nggak tahu juga nih KPK ini. Tapi KPK kan tidak mengambil alih juga nih Bang dalam kasus ini. Ya, yang kita laporin aja KPK belum jalan-jalan sampai sekarang. Masa mereka mau ngambil alih kan begitu. Tapi nggak apa-apa, KPK kerja yang lain-lain lah. Kerja nangkep bupati, nangkep wali kota, kan begitu kan. Kan kerja KPK sekarang itu, bupati, wali kota, itu menteri itu, kan gitu. Mau ditangkap juga. Menarik lagi kan ini kan yang menggeledah itu kan kontras tipikor ya. Sama Kakortas Tipikor. Tipikor dan Polri. Polda. Ya, Polda Metro. Yang menjadikan tersangka itu karena yang menggeledah dan menangkap itu Bang, memang semalam dia cuma menggelar perkara, barang-barang buktinya ditanya cuma inisial aja, dia tidak menjawab. Akhirnya tadi pagi malah kejaksaan atau yang bukan menggeledah yang menjadikan dia untuk berselingkuh. Sebenarnya mereka mau jawab tuh kemarin tuh pas press conference tuh, cuma ditahan-tahan itu. Pasti ada pimpinan-pimpinan menantu, jangan dulu kan ragu-ragu kan. Sebenarnya sudah ada tersangkanya itu. Barang buktinya sudah ada, pasti sudah tersangkanya kan. Cuma mereka hati-hatilah. Unggah-ungguhnya ada kan. Kan ada pimpinan yang lebih tinggi atau siapa yang mau berperan untuk menyampaikan ini kan begitu. Tuh DPR juga yang muncul kan. Gitu. Mungkin perannya DPR supaya ini tersangka. Ada kan DPR menyampaikan ini? Ada. Bicara ini tersangkanya ini sama ini kan begitu. Ya sebenarnya siapa yang menyidik dia lah yang menyampaikan kan gitu. Tapi yang menyampaikan penyidik juga nggak atau kepala Kortipikor menyampaikan nggak itu? Iya. Oh ya kalau sudah ada itu udah benar dia kan begitu. Cuman ya kalau melimpahkan itu prematur namanya. Apalagi ini hari Sabtu dan hari Minggu kan begitu. Bang akan berhubungan dengan politik juga sih Bang? Kalau mau dikait-kaitkan ada hubungannya, namanya Febri itu kan punya teman, tentu punya teman politik juga kan, selalu ada yang begitu-begitu. Tapi ya kita nggak usah terkait dengan itu kan. Ini siapa berbuat apanya dulu, pidananya dulu kan korupsi itu. Nah sekarang kita ngeliat tuh posisinya si Febri itu nanti pas di sidang pengadilan seperti apa. Kan selama ini kan yang nuntut mereka juga tuh, sekarang mereka dituntut sama temannya sendiri. Bagaimana tadi kan juga ini pengganti dari PLTU ini itu Rudi Margono. Yang itu juga orang kepercayaan dari Pak Jokowi. Nah ini gimana Bang dari sisi? Nah kita nggak bisa ngaitin politik, itu kan institusi kejaksaan ini kan, gitu. Jadi siapa yang diangkat itulah yang kita terima sementara sebagai masyarakat kita terima, lu angkat itulah siapa aja lah, begitu. Yang penting orang baru kan begitu. Cuman kita lebih melihat Febri ini sebenarnya bekerja sendirian, individual atau sama rekanan atau teman-teman di dalam begitu. Kita ragu kalau dikerja sendirian tuh, karena 1 kilo emas aja beratnya minta ampun tuh, kan nenteng-nenteng itu 1 kilo. Seorang Febri apa dia mau bawa batu emas 1, 2, 3 kan sekilo tuh berat tuh, harusnya badannya gede tuh kekar dia tuh kan. Tapi enggak juga tuh, badannya bisa-bisa aja gitu kan. Jadi siapa yang angkat emas ini tuh? Karena 74 kilo kan. Coba kalau dirangkul semua itu pasti kayak orang gym kan, pasti badan gede. Tapi Febri kan biasa aja badannya tuh. Nah siapa yang ngangkut emas ini tuh? Kalau duit masih ada dia bisa ngangkut, tapi kalau emas kan sekilo. Apa mau dia angkat emas? Mungkin mau sih, emas nih. Menarik dengan abang yang juga membaca dalam ini kilo-kiloan siapa yang bawa. Tapi dari Febrinya sendiri membilang bahwa itu kan rumah jelas, ada penunggunya, ada aktivitas. Iya, dia kan jabatannya apa? Ya, dia jabatannya Jampitsus. Kan gajinya juga jelas. Gaji Jampitsus itu kan 50 juta lah rata-rata sebulan. Kan dikali sekian seumur hidup juga kan nggak bisa dapat emas berkilo-kilo itu. Emasnya dari mana? Pasti ada yang ngangkut tuh, ada yang ngasih atau ada yang transaksikan itu kan. Siapa? Nggak mungkin cuma berdua itu. Nggak mungkin si Febri sama adik kelasnya si siapa Don Tirto itu kan. Nggak mungkin berdua itu aja, pasti ada grupnya. Gitu, dicarilah siapa yang kemudian turut serta melakukan. Harusnya di situ gitu. Jadi kita juga walaupun orang awam, nggak awam banget lah tentang ini. Tidak pengalaman, tapi kan juga tadi ada beberapa statement dari Prabowo yang sangat tegas bahwa hakim, ya kan, kejaksaan kemudian gajinya berkali lipat, tapi tidak boleh saling mendukung dalam perkara kasus apapun, atau saling membackup bersama penegak hukum. Itu gimana?
Itu gaji, ya mau gaji 200 juta, 300 juta juga per bulan. Kalau manusianya, akhlaknya atau dia punya ininya juga jelek, jiwanya korup aja. Jadi persoalannya ini kan sudah mental manusianya. Mental manusia ini sebenarnya bisa diubah. Mental korup ini dengan apa? Dengan ancaman hukuman yang maksimal. Coba aja dibikin undang-undang tipikor. Setiap pelaku korupsi ancamannya hukuman mati, dor. Nah gitu, tembak. Nah, itu baru selesai tuh, nggak ada yang korupsi. Tapi kalau ancaman hukumannya 6 tahun penjara, 7 tahun penjara, begitu kan, itu kan mudah mereka akhirnya baku atur begitu. Makanya yang sekarang nanti kita kuatkan adalah membuat undang-undang tipikor yang baru, di mana ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara terhadap siapapun yang korupsi begitu. 20 tahun penjara atau hukuman mati, itu baru selesai tuh urusan tuh. Orang nggak berani lagi korupsi begitu. Jadi memang statement dari mantan Mahkamah Agung itu Prof. Mahfud MD juga memang harus ada. Ya memang gitu, makanya kita lagi kejar nih supaya nanti ada undang-undang baru di DPR tentang tipikor, ancaman hukumannya ini memang harus diperberat. Ada hukuman minimal yaitu 20 tahun penjara, baru mereka jerak tuh. Kan ini nuntut sama pegawai dan mati yang Ya makanya, karena hukumannya masih lembek, hukuman kita masih hukuman rendah ini kan ancaman hukuman. Jadi saling tolong menolong bisa terjadi, walaupun presiden juga bilang nggak boleh ada tolong menolong, tapi kan presiden nggak selamanya menjabat. 4 tahun lagi, 3 tahun lagi udah ganti presiden lagi kan, begitu. Jadi ini harus mumpung ini Prabowo presidennya tuh berani dia. Jadi kita apresiasi sama Presiden Prabowo yang memang sudahlah lu yang pokoknya berperkara sikat-sikat aja kan. Cuman jangan bikin peluang korupsi lagi tuh, kayak MBG kan peluang korupsi. Mungkin Kopdes juga peluang korupsi juga, begitu ada. Jadi itu yang harus dibenahi, kebijakan-kebijakan sentral yang pengeluaran uang terus dibenahi. Ya, Bang, ini kan ngomong-ngomong soal RUU perampasan aset. Itu kan kemarin juga kita udah dengar juga kalau DPR itu menolak untuk itu. Padahal kan ini Prabowo juga sudah meminta ini segera disahkan. ya itu kan Prabowo kan punya partainya dan pendukung-pendukungnya. Kalau DPR menolak kan berarti kan sebagian besar pendukung Prabowo menolak gitu kan. Ya, ini yang nggak benar ya gitu antara eksekutif sama legislatif kan. Jadi kalau gitu kita kejar ini undang-undang perampasan. Jadi dua yang penting, undang-undang perampasan aset sama penambahan hukuman terhadap koruptor. Gitu. Hukuman minimal tuh 20 tahun penjara. Itu harus kita kejar tuh. Menjadi suatu PR. Siapa tahu DPR mudeng, mereka jadi orang bersih, mereka bikin undang-undang yang terbaru yang kemudian menjerat berat terhadap koruptor begitu. Bang, terakhir Bang Bruno itu juga masih dipertanyakan keadaan nah, kondisi adiknya di JFD setelah menjadikan tersangka. Adanya siapa? Nah, Febri, maksudnya kan ini masalah Ada kelas. di kelas dan dia masyarakat bertanya-tanya nih keadaannya di mana nih, ya kan di rumahnya juga kosong, ya kan. Setelah itu sebelum dia jadi tersangka dengan kepercayaan diri bahwa dia menjawab awak media bahwa itu kan cuma hanya nanti penyidik penjelasan dan akhirnya sekarang hilang setelah jadi tersangka. Itu gimana sih Bang? Soal Ya kita mana tahu, kita nggak serumah sama Febri gitu. Ini dia ada di mana kita nggak tahu tuh. Tapi yang jelas dia berada dalam, tampaknya sekarang dalam pengawalan dari aparat penegak hukum yang lain. Gitu. Febri nggak